Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Masih tentang bab yang mewajibkan mandi. Berikut adalah pasal kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Wa ammal haidu, adapun perempuan yang haid, fa innahu yujibul ghusla. Haid itu mewajibkan mandi. Liqauli azza wa jalla, berdasarkan firman Allah azza wa jalla, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhhur fa idza tatahharna fa'tuhun. Yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid, tentang orang yang haid, perempuan yang haid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa, katakan haid itu adalah penyakit. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah perempuan dalam keadaan dia sedang haid. Wala taqrabuhunna, jangan kau dekati dia, hatta yadhurna, sehingga dia suci. Fa idza tatahharna, apabila dia telah suci, telah mandi, fa'tuhunna, maka campuri dia. Surah Al-Baqarah ayat 222. Qila fit tafsir, disebutkan di dalam tafsir, huwa al-igtisal, yang disebutkan had faidha tatahharna, itu ada yang menjelaskan itu kalau dia sudah mandi, jangan dia campuri dia belum mandi. Kalau dia sudah mandi baru boleh dicampuri. Karena hatta yadhurna itu ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan hatta yadhurna itu adalah sampai dia telah mandi. Waliqaulihi Fatimah, waliqauli sallallahu alaihi wasallam li Fatimata, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Fatimah binti, bukan putrinya, kepada Fatimah binti Abi Hubaisyah. Jadi berdasarkan riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyampaikan kepada Fatimah putrinya Abi Hubaisyah, idza aqbaltal haidata, kalau idza aqbaltil haidata. Jadi Rasulullah sampaikan pada Fatimah binti Abi Hubaisyah, idza aqbaltil haidata, kalau engkau menerima haid atau engkau kedatangan haid, fadda'i sholat, fadda'i lis-sholati, maka jauhilah sholat, jangan kau melakukan sholat. Fa idza adbarta, kalau kamu telah selesai haid, faghtasili, mandilah kamu, wasolli, kemudian sholatlah kamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, dan juga Imam Malik. Jadi Fatimah binti Abi Hubaisyah itu pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang ketika dia haid. Jadi Rasulullah sampaikan, idza aqbaltil haidha, apabila kamu datang haid, fada'i, maka jauhi lis-sholati, jangan kamu melakukan sholat. Faida adbarti, kalau kamu telah selesai haidnya itu, faghtasili, mandilah, fasolli, lalu sholatlah. Wa amma damun nifasi, adapun darah nifas, fa innahu yujibul ghusla, darah nifas itu juga mewajibkan mandi. Haid mewajibkan mandi, darah nifas juga mewajibkan mandi. Li'annahu haidun mujtama'un. Kenapa darah nifas itu kok wajib mandi? Li'annahu damun mujtama'un. Li'annahu haidun mujtama'un. Karena haid itu adalah karena nifas itu adalah haidun mujtama'un. Itu kumpulan haid. Jadi nifas itu adalah kumpulan haid. Setelah dia hamil, mulai bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, 9 bulan 10 hari, prol, selama 9 bulan itu dikumpulkan darah haid itu. Kenapa kok dikumpulkan? Ada yang mengatakan dikumpulkan darah haid itu karena itu adalah makanan janin. Janin selama di perut makanannya adalah haid itu. Di dalam fikih ini katakan itu adalah kumpulan haid, maka ketika nifas itu keluar, maka dia wajib mandi. Kenapa? Karena nifas itu adalah kumpulan haid. Haidun mujtama'un, haid yang terkumpul atau kumpulan haid.
Wali annahu yahrumus shaum, oleh karena itu orang yang nifas itu juga haram untuk berpuasa. Wal wata, dan juga haram untuk hubungan suami istri. Orang yang haid enggak, orang yang nifas tidak boleh hubungan suami istri. Orang nifas enggak boleh juga puasa, enggak boleh sholat. Waskutu fardhus sholati, kewajiban sholat dia gugur karena gara-gara nifas itu tadi. Fa'au jabal husla, maka karena orang nifas itu nggak boleh puasa, orang nifas itu nggak boleh hubungan suami istri, orang nifas itu nggak boleh wato, orang nifas itu nggak boleh sholat, maka hukum orang nifas itu kal haidi, seperti haid. Artinya ketika haidnya berhenti dia wajib mandi, ketika nifasnya sudah berhenti pun pula dia wajib mandi. Kemudian sholat menjadi wajib lagi, puasa menjadi boleh lagi, hubungan suami istri menjadi boleh lagi. Wa amma idza waladatil mar'atu waladan, lalu bagaimana kalau seandainya seorang perempuan itu melahirkan anak? Ketika seorang perempuan melahirkan anak, walam tarodaman, dan pada saat dia mengeluarkan anak itu tidak keluar darah nifasnya, mungkinkah itu? Bisa jadi mungkin, tapi 1001. Ketika seorang perempuan melahirkan kemudian tidak keluar darah nifasnya, fafihi wajahani, dalam hal ini ada dua pendapat. Ahaduhuma, salah satu di antara keduanya, pendapat itu pertama adalah annahu yajibu alaihal ghuslu, walaupun dia melahirkan dan tidak keluar darah sama sekali, maka perempuan itu setelah melahirkan wajib mandi. Li'annal walada maniyun mun'aqidun, karena anak itu adalah mani yang terikat. Bisa jadi dikatakan begini, karena anak itu adalah kumpulan mani yang terikat dengan ovarium, terikat dengan indung telurnya perempuan, di dalamnya itu ada maninya gitu, maka dia wajib mandi. Kenapa? Karena artinya kalau anak itu adalah janin atau anak yang keluar dari rahim itulah dianggap mani, maka artinya mani keluar gitu. Nah, ada yang berpendapat seperti itu, maka dia wajib mandi walaupun tidak keluar darah, dia wajib mandi. Kenapa? Karena dianggapnya anak itu adalah maniyun mun'aqidun, mani yang terikat. Mani terikat itu, jadi anak itu adalah kumpulan dari ikatan dari mani-mani itu tadi. Wasani, pendapat kedua, la yajibu, tidak wajib mandi kalau perempuan melahirkan dan tidak mengeluarkan darah nifasnya, maka dia tidak wajib mandi. Di anaulai sama mani yang itu tidak mani namanya, beda. Mani dengan anak itu beda. Kondisi mani dengan kondisi anak itu berbeda. Jadi pendapat kedua tidak wajib mandi karena itu adalah bukan mani. Wa in istadkhalatil mar'atu, lalu bagaimana kalau seandainya saya ulang dari pertama. Yang pertama tadi, ketika perempuan mengeluarkan anak dan tidak keluar darah nifasnya, yang pertama wajib mandi. Alasannya apa? Karena alasannya anak itu adalah mani yang terikat. Kemudian pendapat kedua tidak wajib mandi karena itu adalah bukan mani, maka tidak wajib mandi. Lalu ada permasalahan lain, wa in istadkhalatil mar'atul maniyah, lalu bagaimana kalau seandainya ada perempuan memasukkan mani ke dalam farjinya, ke dalam vaginanya, dia masukkan mani di situ. Tsumma kharaja, lalu keluar minha, keluar sebagiannya, sebagian mani tadi keluar, lam yalzamhul ghusla, maka tidak wajib mandi untuknya. Tidak wajib mandi artinya begini, bukan zakarnya yang masuk, tetapi maninya itu, maninya itu dimasukkan ke dalam farjinya. Ketika keluar mani itu dari farjinya, maka orang itu, perempuan tadi tidak wajib mandi. Yang wajib mandi itu kalau kemasukan zakar atau kemasukan hasafah atau kemasukan zakar, maka nanti akan ketemu dua khitan, maka itu yang menyebabkan dia mandi wajib atau mandi besar. Kalau keluar mani lantaran mani yang dimasukkan dari luar, itu tidak wajib mandi. Tapi kalau maninya sendiri yang keluar, itu baru wajib mandi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.